kita akan membahas mengenai yang pertama, struktur teks prosedur, dan yang kedua, ciri kebahasaan yang ada dalam teks prosedur. Pada video sebelumnya, saya telah membahas mengenai teks prosedur. Jadi, teks prosedur itu teks yang berisi langkah-langkah dalam melakukan suatu kegiatan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur. Struktur yang berarti teratur, sistematis, dan runtut. Jadi, struktur adalah sesuatu yang ditulis secara sistematis dan teratur serta runtut. Dengan kata lain, struktur harus ditulis secara urut dari yang pertama sampai yang terakhir. Nah, jadi struktur teks prosedur ada 3. Yang pertama, dia ada tujuan, dan yang kedua, dia ada tahapan-tahapan atau langkah-langkah, dan yang ketiga, dia ada penegasan ulang. Nah, kita masuk pada struktur yang pertama, yaitu tujuan. Nah, tujuan ini merupakan bagian pembuka dalam sebuah teks prosedur, di mana dia berisi hasil akhir yang akan dicapai apabila seseorang dapat melakukan langkah-langkah yang ada di dalam teks prosedur dengan baik dan benar. Nah, struktur yang kedua yaitu langkah-langkah atau step. Jadi, langkah-langkah ini merupakan urutan kegiatan yang harus diikuti seseorang agar tujuan dari kegiatan tersebut dapat tercapai. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, langkah-langkah itu disebut dengan step by step. Jadi, dalam teks prosedur, dia ada step atau langkah yang sederhana, dan ada juga dia langkah-langkah yang kompleks. Nah, kalau dia langkah yang sederhana, bisa kita lihat pada pembuatan atau cara membuat teh. Jadi, dia hanya ada pada satu langkah. Sedangkan untuk langkah-langkah yang sempurna atau langkah-langkah yang terdiri dari lebih dari satu langkah atau step by step, maka dia ditandai dengan penomoran atau kata kerja yang merujuk pada urutan kegiatan. Nah, sedangkan struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak. Nah, di mana penegasan ulang ini berisi bagian penutup atau bagian yang meyakinkan si pembaca untuk mengikuti step by step yang telah dijabarkan sebelumnya. Berdasarkan teks tersebut, struktur yang pertama ada pada paragraf 1 sampai paragraf ketiga, sedangkan untuk struktur yang kedua ada pada langkah-langkah dari 1 sampai ke 6, dan struktur yang terakhir ada pada paragraf yang terakhir. Sehingga disebut dengan struktur teks prosedur yang sempurna. Sedangkan pada contoh yang kedua ini merupakan contoh teks prosedur yang memiliki struktur yang tidak sempurna karena hanya memiliki tujuan dan langkah-langkah. Nah, ciri kebahasaan teks prosedur yaitu kebahasaan yang membedakan antara teks prosedur dengan teks yang lainnya. Jadi, ciri kebahasaan teks prosedur yang pertama ada imperatif. Apa sih itu imperatif? Nah, saya rasa banyak atau ada yang tidak mengerti apa itu imperatif. Jadi, imperatif itu merupakan kata perintah. Jadi, dalam teks prosedur itu ada kata yang memerintahkan atau menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, kata perintah ini biasanya kita menggunakan kata kerja yang diakhiri dengan ikanlah, bukan ikan yang ada di lautan. Ikanlah, yaitu akhiran i, akhiran kan, dan partikel lah. Maka bisa kita singkat dengan ikanlah. Jadi, contoh kata yang menggunakan akhiran i dalam teks prosedur atau dalam prosedur atau orang yang memerintah, tadi kan kita membahas mengenai imperatif. Maka cintai, misalnya cintai produk dalam negeri,
atau cintai diriku. Next. Lalu contoh akhiran kan atau kata kerja yang menggunakan akhiran kan. Nah, contoh akhiran kan. Ambilkan. Ambilkan buku itu. Lalu yang ketiga, partikel lah. Jagalah. Jagalah rumah kita. Jagalah hati ini. Jadi, kata kerja imperatif adalah kata kerja yang sifatnya memerintah atau menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Tadi contohnya yaitu cintai. Cintailah produk dalam negeri, cintailah diriku ini. Jadi, orang tersebut disuruh untuk mencintai atau disuruh untuk menyayangi produk dalam negeri. Atau siapa yang mau dicintainya? Nah, tadi ambilkan buku itu. Jadi seseorang tersebut disuruh untuk mengambil sebuah buku, diperintah untuk mengambil sebuah buku. Dan yang terakhir, jagalah. Jadi dia disuruh untuk menjaga. Siapa yang dijaga? Nah, selanjutnya, jadi ciri kebahasaan yang kedua yaitu ada kata persuasif. Apalagi persuasif ya? Nah, kata persuasif ini kata yang mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi dia sifatnya merayu, menyuruh. Tadi kata kerja imperatif dan menyuruh. Kalau kata persuasif dia mengajak. Berarti berisi ajakan untuk melakukan sesuatu. Nah, di contoh kata kerja imperatif tadi yaitu atau kata kerja perintah tadi yaitu cintailah produk dalam negeri. Jadi kalau dalam kalimat persuasif kita bisa menyambungkan tadi cintailah produk dalam negeri agar perekonomian negara stabil. Jadi di situ kita diajak untuk mencintai produk dalam negeri yang dampaknya nanti untuk perekonomian negara kita menjadi stabil atau baik. Nah, ciri kebahasaan yang ketiga adalah konjungsi. Mungkin sebagian sudah mengetahui apa itu konjungsi? Ya, konjungsi adalah kata sambung atau kata hubung, penghubung. Penghubung siapa? Nah, di dalam teks prosedur ini kita menggunakan kata penghubung yang merujuk pada penambahan. Contohnya seperti kemudian, selanjutnya. Lalu untuk ciri kebahasaan yang keempat yaitu kita menggunakan kata teknis. Kata teknis ini mengacu pada kata yang khusus atau khas. Jadi tergantung kita ataupun tergantung dari teks prosedur yang akan kita lakukan. Jadi dia hanya berisi mengenai kata-kata khusus yang berkaitan dengan prosedur atau kegiatan yang akan kita lakukan. Kalau contoh tadi sebelumnya kiat menata rambut, maka di situ pasti ada kata teknisnya yang berkaitan dengan rambut atau penataan rambut. Misalnya hair dryer, blow dry. Nah, kalau misalnya kita membuat teks prosedur yang berkaitan dengan kecantikan, misalnya cara membuat muka yang glowing atau wajah yang glowing, maka di situ ada masker mungkin, ada dye cream atau ada krim malam atau krim siar. Jadi, kata teknis adalah kata yang merujuk pada topik yang dibahas, yaitu kata khas, kata khusus yang berkaitan mengenai topik yang dibahas. Nah, ciri kebahasaan yang kelima adalah deskripsi alat dan bahan. Ini akan ada apabila kita teks prosedurnya tadi menggunakan alat dan bahan. Jadi, di dalam teks tersebut kita berikan petunjuk penggunaan alat yang biasanya kita menggunakan gambaran rinci tentang benda dan alat yang dipakai. Apabila teks prosedurnya menggunakan resep dan petunjuk penggunaan alat,
maka akan digunakan gambaran rinci tentang benda ataupun alat yang dipakai, termasuk urutan jumlah, warna. Nah, biasanya kita menggunakan misalnya contoh membuat bolu. Maka di situ ada alat dan bahan. Misalnya ada loyang, misalnya dia ada misalnya untuk alat nih, ada loyang, atau ada microwave, atau ada mixer. Nah, sedangkan untuk bahan misalnya 2 butir telur, 1 kilogram terigu. Nah, sampai di sini dulu yang bisa saya paparkan mengenai struktur teks prosedur dan ciri kebahasan teks prosedur. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!